Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Pemanti Mayat. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wajah kawan berseri-seri bahagia. Dia memunguti banyak perhiasan dari si jenazah. Tentu akan menambah koleksi perhiasan emas di rumahnya. Sengaja sudah dia kumpulkan sejak awal bekerja di rumah sakit. Selesai memandikan jenazah, kawan menariknya kembali ke kamar mayat. Dia mulai mengafani mayat satu persatu, memoles serta memberi minyak wangi pada para jenazah. Setelah selesai, dia pun keluar ruang mayat melaporkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Ruang administrasi adalah ruang favoritnya. Di sanalah dia kadang bisa mencuri pandangan dan melihat aktivitas Mulisa. Wanita berumur 30-an dan beranak satu itu adalah cinta dalam hatinya. Setiap kali Mulisa melihat kawan, Mulisa pasti melempar senyuman kepadanya. Kadang Mulisa memberinya makanan dan cemilan. Keramahannya serta kebaikan Mulisa membuat dia benar-benar jatuh hati pada wanita cantik itu. Saat memasuki ruang administrasi, dia melihat kursi Mulisa kosong. Komputernya juga sudah dalam keadaan mati. Dengan hati penasaran, dia bertanya, "Ibu Mulisa kemana?" "Libur pak, sudah 2 hari katanya gak enak badan. Maklumlah lagi hamil muda," ucap Mira. Sementara ia menghandle semua pekerjaan Mulisa. "Sakitnya dirawat di rumah?" Gawan bertanya penuh penasaran. "Iya pak, seraya mengeluarkan uang 400.000 membayar gaji Gawan." "Maaf pak, gak pakai amplop ya?" "Gak apa-apa mbak, yang penting isinya," sahut Gawan disambut tawa khasnya. Setelah semua ruang tertutup dan berkakas rapi kembali, Gawan mengambil tas kecilnya, memberi keluar parkiran dan mengambil sepeda ontelnya yang diparkir di halaman belakang rumah sakit. "Pak, jadi nggak dijual kiloan sepedanya?" teriak satpam yang kerap mengajaknya bercanda. "Jadi ambil aja 5 juta," balas Gawan sambil tertawa terkekeh. Jam 11 siang. Terik matahari mulai terasa sekali membakar kulit. Dengan menggunakan sepedanya, Gawan melaju ke arah yang tak biasa. Dia menarik sepedanya menuju sebelah utara, menuju ke arah rumah Mulisa yang jaraknya kurang lebih 5 km dari rumah sakit. Sepanjang jalan, Gawan bersiul-siul penuh bahagia. Rencananya setelah dari rumah Mulisa, dia ingin menjual anting-anting emas yang dia dapat tadi. Perjalanan yang melelahkan membuat punggungnya basah akibat berkeringat. Tidak ada maksud untuk bertamu atau apapun. Tujuannya ke rumah Mulisa hanya ingin memastikan saja apakah Mulisa ada di rumah atau tidak. Memang seperti itulah perilaku Gawan, aneh dan tak jelas. Rumah bercat abu-abu dengan ornamen lantai keramik berwarna putih terang. Rumah tipe 45 dengan ukuran halaman yang tak begitu luas. Terlihat rumah itu seperti kosong. Motor yang biasa dipakai Mulisa juga tidak ada, menandakan pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Gawan melihat jemuran pakaian milik Mulisa. Seketika pikirannya menjadi meracau. Gejolak dalam dirinya bereaksi lagi. Pikirannya antara berani atau tidak. Gawan pun nekat melakukan sebuah tindakan tidak terpuji lagi. Dia memperhatikan lingkungan area perumahan yang kebetulan lagi kosong. Dia bergegas masuk ke halaman rumah Mulisa, memunguti semua jemuran pakaian dalam milik Mulisa, berupa BH dan celana dalam. Setelah itu dia pergi dan meninggalkan rumah Mulisa. Sepanjang jalan Gawan senyum-senyum sendiri. Pikirannya berhalusinasi lagi. Niatnya yang semula akan menuju pasar untuk menjual emas dia batalkan. Dia terus menginjak pedal sepedanya lebih cepat supaya cepat sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Gawan menyusun 3 pasang celana dalam dan BH di atas kasur. Dia memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Dia menciumnya berulang-ulang, tubuhnya berguling-guling seperti orang yang baru saja menghirup obat perangsang.
Imajinasinya liar. Dia membayangkan sedang bercumbu mesra dengan Mulisa. Bermodal uang 800.000 hasil dari tabungannya selama ini, Gawan memakai pakaian terbaiknya, memakai minyak wangi. Dia ada janji dengan seorang wanita yang selama ini selalu jadi langganannya di sebuah komplek pelacuran. Mas Gawan, wanita muda seumuran Mulisa, berumur sekitar 30 tahunan, berbadan bagus dan berambut panjang sebau agak ikal, berpakaian seksi dengan celana pendek sepaha dan baju kaos berwarna pink. Wanita itu mendekati Gawan, membawakan air minum serta makanan kecil pada Gawan. "Malam ini kosong kan?" tanya Gawan, nadanya bergetar, menandakan dirinya sudah benar-benar tatan lagi. "Iya kosong lah Mas Gawan, siang tadi kan kita udah janjian," ucap wanita yang bernama Kamel, wanita penghibur yang bekerja di komplek pelacuran sejak setahun yang lalu. "Aku bayar kamar dulu, aku mau 1 malam full," ucapnya. Terlihat begitu nampak bodoh karena sejak tadi dia tak bisa menahan emosi dan perasaannya. Jantungnya selalu bergedup tak karuan apabila mendekati wanita. Kamar sudah dipesan, air minum, kondom, serta fasilitas lain-lainnya didapat. Dia pun membawa Kamel ke kamar. "Mas Gawan, sekali-kali mainnya pas Kamel sadar dong. Ini Kamel digarapnya pas lagi bobok nyenyak terus. Gimana sih? Kamel kan jadi gak bisa menikmati cumbuan Mas Gawan," ucap wanita itu menggoda Gawan. Gawan yang sudah di kamar tidak berkata-kata apa-apa. Dia mengeluarkan benda yang dia siapkan dari rumah, celana dalam dan BH yang tadi siang dia curi dari rumah Mulisa. "Wah, bagus," ucap Kamel saat dia menerima pakaian dalam berwarna abu-abu kehijauan. "Ini beneran buat Kamel?" mengangguk Gawan. "Tunggu sebentar ya," ucap Kamel seraya masuk ke kamar mandi mengenakan pakaian dalam pemberian Gawan tadi. Setelah keluar kamar mandi, Kamel menggoda Gawan. Betapa terbelalaknya mata Gawan saat melihat Kamel memakai pakaian dalam itu. Dia pun kembali memulai berimajinasi. Mulisa sedang berdiri di hadapannya. Saat Kamel mendekat, Gawan menolak, hanya menyuruh Kamel berdiri di hadapannya saja. Lalu memandangi wanita itu sepuas-puasnya dan membayangkan Mulisa. Setelah hampir 20 menit berdiri, Kamel pun pamit keluar sebentar. Dia ke kamar sebelah sambil ngedumel dalam hati. Manusia aneh. Begitu keluar kamar, Kamel duduk sebentar di kamar kawannya. "Apalagi?" tanya kawannya, melihat Kamel masuk dengan muka masam. "Biasalah si manusia aneh itu," tertawa kawannya dan berkata, "Itulah laki-laki, kadang punya fantasi bermain yang aneh-aneh. Kadang lebih tergiur dengan perempuan hamil, perempuan gemuk, atau kadang dengan perempuan bau, atau yang seperti kamu sekarang, tertarik kepada wanita yang sedang tertidur pulas. Kenapa ya bisa kayak gitu? Yang bikin risih itu, bangun tidur mukaku sudah tebal sama make up. Aku gak boleh pakai parfumku, harus pakai parfum dia, dan sekarang aku disuruh pakai pakaian dalam pilihan dia. Kalau seperti itu artinya dia punya fantasi bermain dengan perempuan lain. Cara dia melampiaskannya, dia lakukan dengan kamu," balas kawannya menunjuk dada Kamel. "Mending seperti itu kan, jajan, daripada memperkosa orang. Ayo, lebih parah mana? Orang kayak kita ini menurut aja lah, yang penting kan dibayar," kawannya berkata sembari tersenyum renyah. Kamel kembali ke kamarnya, memasang wajah yang sengaja dipasang semanis mungkin. Maklumlah, pekerjaan seperti ini sebenarnya bukanlah kehendaknya. Akan tetapi karena keadaan, dia terjebak bujuk rayu kawannya, mengatakan bekerja di Kalimantan bergaji besar, tidak capek, cuma jadi asisten rumah tangga. Kamel pun terpikat bujuk rayu kawannya. Setibanya di Kalimantan, barulah dia sadar ternyata pekerjaan yang dia lakoni adalah seperti ini. Di kamar, dia melihat kawan yang sedang rebahan, seperti ada yang sedang dibayangkannya. Di samping tempat tidurnya ada gelas dan sebuah pil tidur. "Minum dulu," pinta Gawan. Ketika melihat Kamel masuk kamar, Kamel sudah terbiasa dengan perilaku Gawan yang nyeleneh. "Seperti biasa, anggap saja lagi istirahat," ucapnya dalam hati. Beda dengan waktu pertama kali dia melakukannya dengan Gawan. Ada rasa takut, risih, dan tak nyaman. Setelah kenal lama, akhirnya Kamel sudah merasa nyaman.
Gawan juga tiap kali ke lokasi tak pernah mencoba mencari perempuan lain selain dirinya. Jika Kamel sedang ada tamu lain, Gawan lebih memilih pulang daripada mencari perempuan lain. 30 menit berlalu. Setelah melewatinya dengan bercanda dan tertawa, Kamel mulai merasakan kantuk yang terasa amat sangat kuat. Dia nyaris tak kuasa lagi membuka matanya. Sepertinya efek dari obat yang dia minum baru saja bereaksi. Melihat Kamel yang tertidur pulas tak bergerak sama sekali, Gawan pun memulai ritualnya. Seperti biasa, dia mengambil tas selempang kecilnya yang digantung di atas pintu, mengambil peralatan make up-nya. Dia baringkan tubuh Kamel layaknya seperti orang mati. Pergelangan tangan Kamel dilipat melintang. Tangan kanan di atas, tangan kiri di atas dada. Lalu dia mulai merias wajah Kamel yang terlihat cantik dan manis itu sepucat mungkin. Gawan mempelajari teknik make up mayat ini melalui media sosial YouTube dan mempraktekkan pertama kali pada Kamel. Setelah Kamel terlihat pucat dan seperti orang mati, baru Gawan mulai bereaksi. Tubuh dewasanya seperti merespon penampilan itu. Dia mulai merasakan libidonya mulai naik, mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Penderita narkopilia seperti Gawan biasanya akan mulai terangsang dan suka apabila melihat lawan jenisnya diam tak berdaya. Dia memiliki fantasi berkuasa di atas tubuh orang lain. Baginya menyetubuhi orang mati tak akan pernah ada rasa khawatir dan takut akan ditolak oleh si pemilik tubuh. Ketika lawan jenisnya diam tak berdaya, Gawan bebas melakukan apapun pada tubuh orang itu. Dia bisa melakukan apapun. Gawan adalah tipe orang yang kurang percaya diri dan cenderung takut menghadapi lawan jenis. Untuk mengatasi rasa kurang percaya dirinya, dia pun melakukan hal seperti itu untuk mengeksploitasikan hasrat seksualnya. Setelah semalam melakukannya berulang-ulang hingga puas, Gawan pun pulang dalam keadaan tak tidur semalaman. Dia meninggalkan Kamel yang tertidur pula sendirian di kamar. Gawan juga tak lupa membawa pakaian dalam milik Mulisa yang dipakai Kamel tadi malam. Sebulan berlalu, Gawan tak pernah lagi dapat jenazah perempuan dari rumah sakit. Seperti orang yang sakau, dia mulai bingung dan cemas berlebihan. Setan sepertinya mulai membisikkan lagi telinganya untuk mencari korban berikutnya. Namun, di mana sedang Gawan sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Untuk membuang kegalauan serta gundah gulana hatinya, Gawan pun membawa dirinya berkeliling kota jalan-jalan sepanjang jalan kota. Saat mendekati jalan pulang ke rumah, tidak sengaja Gawan mendapati kerumunan orang di rumah seorang bos minyak. Di rumah itu sedang diadakan acara penguburan mayat. Gawan yang penasaran dengan apa yang dilihatnya berusaha dia turun dari sepedanya dan ikut juga berbaur sembari mencari informasi. "Siapa yang meninggal?" ucap Gawan. Seorang laki-laki keturunan Chinese berkata, "Sepupu saya, Pak." "Meninggal kenapa?" "Sakit, Pak," ucap orang itu tanpa sedikit pun menoleh pada lawan bicaranya. Tapi ada sedikit perasaan aneh laki-laki itu pada Gawan, sebab Gawan terlihat asing di antara barisan tamu yang dia kenal. "Loh, Bapak siapa?" Setengah gagap Gawan menjawab. "Saya tetangga sebelah rumah ini," ucapnya sembari menunjuk rumah beton berwarna ungu yang jaraknya terlebih dari 3 petak ke rumah lainnya. "Oh," ucap laki-laki itu tanpa ada sedikit pun curiga ataupun mencari tahu kebenaran dari ucapan Gawan. Sebab sudah biasalah di kota ini orang akan saling berkumpul apabila ada keluarga serta kerabat, dan tetangga berkumpul apabila ada salah satu warga yang meninggal dunia. Sembari mencari tahu informasi yang lebih detail dan akurat, Gawan coba mencari-cari info ataupun menyelidiki siapa sebenarnya yang meninggal dunia. Seorang laki-laki wakil dari pihak keluarga duka berdiri dengan membawa mic di tangannya. Sedang di sebelah kirinya terpapang foto almarhum, seorang gadis berumur 21 tahun, anak kedua dari bos pemilik usaha minyak goreng. Mengucapkan duka yang dalam atas meninggalnya kerabat mereka dan memberikan beberapa ucapan maaf dan lain sebagainya. Gawan yang mengetahui akan hal itu merasa senang hati. Dia pun lantas bergegas pulang ke rumah menyiapkan bekakasnya dan sebuah gerobak yang sudah diikat pada belakang pedal sepedanya. Nanti malam dia akan bereaksi lagi membongkar makam. Sebab sudah sebulan lebih dia tak pernah lagi bertemu mayat wanita. Meskipun dia semalam sempat membunuh Luna, bukan berarti dia berani lagi melakukan itu.
sebab terlalu beresiko baginya kalaupun dia mengulangi tindakannya. Yang perlu dia lakukan saat ini adalah menculik mayat dari kuburannya. Apalagi mayatnya yang masih segar seperti ini, seorang wanita cantik yang masih berumur 21 tahun. Cukuplah untuk membayar keresahannya sebulan ini. Malam yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Cuaca yang gelap gulita karena hendak hujan sangat mendukung sekali rencananya bejatnya. Tepat pukul 1:02 Gawan mengeluarkan sepedanya. Meskipun jalannya yang terseok-seok, dia tak pedulikan itu. Sebab malam ini adalah kesempatan terbaiknya sebelum mayat itu sudah mulai membusuk di dalam tanah. Dalam perjalanan dia memperhatikan suasana benar-benar sunyi sekali. Lalu lalang kendaraan pun sangat sedikit sekali. Sehingga dia pun bergegas ke area pemakaman, bermodal sekop dan cangkul. Gawan mulai menggali makam sedikit demi sedikit, tanah yang menutupi lubang terangkat kembali. Sampai akhirnya dia menemukan peti mati dari kayu. Dengan senter kecil di kepala Gawan merhatikan kondisi jenazah yang masih terlihat bagus dan segar. Gawan pun berusaha payah mencoba menaiki jenazah ke atas tanah agar memudahkan pekerjaannya selanjutnya. Setelah jenazah sudah di atas tanah, Gawan mengangkatnya ke atas tikar dan mengikat tubuh jenazah pada tali. Dan dia pun menyeretnya hingga ke gerbang makam. Setelah usahanya selesai, bersegera Gawan mengambil perkakas serta alat-alat lainnya agar tak terlacak oleh siapapun. Jenazah dia naikkan ke atas gerobak yang sudah diikat pada sepeda ontelnya. Di atasnya ditaruhnya beberapa barang bekas, kardus kotak, dan beberapa daunan dan bibit tanaman agar tidak memancing perhatian orang saat melihatnya. Sesampainya di rumah, Gawan mengangkat jenazah itu sembari membersihkan sisa-sisa tanah yang masih menempel pada tubuhnya. Gawan mendudukkan jenazah di kamar mandinya, lalu mengguyur ke seluruh tubuh. Selesai memandikan, dia angkat lagi ke pembaringan di kasurnya. Ini adalah pertama kalinya dia berlaku nekat membawa mayat tidur di sampingnya. Gawan merebahkan si jenazah lalu dia keringkan dengan handuk dan memberi parfum supaya tubuh si mayat menjadi harum. Karena umur jenazah yang baru 1 hari, jadi tidak ada menimbulkan bau-bau tak nyaman. Setelah selesai membersihkan dan memberikan minyak wangi, Gawan mengambil make up yang sejak tadi sudah dia siapkan dan memoles wajah jenazah itu menjadi segar dan terlihat cantik. Pertama yang dia lakukan memasang bedak pada jenazah, melukis alisnya, memoles lipstik pada bibir. Lalu setelah semua selesai, dia mendandani bajunya semua lengkap dari pakaian dalam hingga gaun. Sehingga jenazah ini pun terlihat seperti seorang putri raja yang sedang tertidur. Jam sudah di angka 2 malam. Gawan masih belum selesai mendandani. Gawan sedikit marah sebab sepatu yang siang tadi dia beli ternyata kurang besar, tak cukup di kaki jenazah, hingga dia pun ngomel sendiri dan memukul kepalanya sendiri berulang-ulang. Kicau burung di antara ranting-ranting pepohonan masih bisa dinikmati di kota ini. Sebab kota Sampit tidaklah amat besar. Sebab pohon-pohon besar masih rindang berdiri berjejer di pinggiran jalan aspal. Burung-burung gereja, jalak, dan murai masih begitu banyak berseliweran di langit kota Sampit. Pagi itu, kehebohan terjadi keluarga si jenazah menjadi geram. Bagaimana tidak, anak kesayangan mereka hilang dari liang lahat, diculik oleh orang. Sungguh sumpah seramba marah. Tangis bercampur aduk dalam dada mereka. Sang ibunda terlihat menangis histeris sebab tidak menyangka bagaimana mungkin ada orang yang tega menculik anaknya yang baru saja meninggal di hari kemarin. Kantor polisi pagi itu menjadi sibuk. Kasus ini ternyata berlanjut setelah sebulan lalu pembongkaran makam belum terungkap. Saat ini malah terjadi lagi pembongkaran sekaligus penculikan jenazah. Polisi yang saat ini mendalami kasus ini langsung bekerja cepat. Semua info, jejak, serta bukti berusaha mereka kumpulkan. Bekas telapak kaki beserta jejak sepeda di tanah mereka ambil sebagai sampel penyelidikan. Safa dan Marwa yang memimpin penyelidikan ini mengumpulkan beberapa poin untuk lanjutan penyelidikan. Bahwa penculikannya semalam menggunakan sepeda ontel biasa dan membawa gerobak di belakangnya. Mengingat adanya 3 jejak ban kecil yang dipastikan kuat itu ban sepeda.
Beberapa wartawan koran lokal yang saat itu ikut menyaksikan jalan penyelidikan berkerumunan mendekati Safa dan bertanya motif apa di balik penculikan jenazah di pemakaman. Kita lihat saja nanti. Saat ini kami kepolisian sedang mendalami penyelidikan dan belum memastikan motif pelaku apa di balik semua ini. Bisa saja pelaku adalah seorang yang memiliki kelainan jiwa atau pemuja ilmu hitam, ucap Safa lalu bergegas berusaha masuk ke mobilnya. Sebab beberapa wartawan mencoba memepetnya dan bertanya beberapa pertanyaan yang sulit dijawab. Berita tentang hilangnya mayat menjadi headline di mana-mana, baik di surat kabar maupun online. Orang-orang berkesimpulan beda-beda. Ada yang menganggap pelakunya kanibal, seperti dahulu pernah terjadi di Pulau Jawa di mana pelakunya Sumanto kedapatan memakan daging mayat yang sudah dikubur. Atau para pemuja ilmu hitam ada juga yang menganggap bahwa mayat untuk diberi makan pada binatang. Dengan sepeda ontel tuanya, Gawan mengayuh dia berangkat kerja. Saat di lampu merah, matanya tertuju pada sebuah judul di koran. Mayat hilang sebagai tumbal ilmu hitam. Melihat judulnya seperti itu, Gawan memanggil penjual koran dan membelinya. Sesampainya di rumah sakit, Gawan tidak langsung masuk ke rumah sakit, melainkan berdiam dulu di lokasi parkiran dan membaca bait demi bait di tulisan. Dia pun tersenyum, sebab apa yang diberitakan itu jauh dari apa yang dia lakukan. Ini adalah hari ketiga Gawan menyembunyikan mayat gadis ini. Dari rongga hidung dan mulut mulai tercium bau busuk, dan cairan kental seperti nanah mulai keluar berasal dari lubang-lubang di tubuh, baik itu dari hidung, mata, mulut, dan lubang-lubang lainnya. Badannya mulai berubah warna menjadi keunguan disebabkan oleh pembusukan organ dalam yang mulai bekerja. Pankreas sudah mulai mencerna dirinya sendiri, sehingga darah menjadi asam akibat pembusukan. Tubuh jenazah tidak lagi kaku seperti awal meninggal, melainkan menjadi lentur seperti tubuh balerina, diakibatkan oleh matinya saraf-saraf. Gawan yang masih menjadikan jenazah ini sebagai budak nafsunya berusaha agar mayat ini tidak cepat rusak. Untuk mengurangi bau busuk akibat pembusukan organ dalam, Gawan memasukkan kapas yang sudah dicelupkannya dengan cairan pengawet agar mayat tidak mengeluarkan aroma busuk dan cairan. Akan tetapi, masalah baru sudah mulai bermunculan. Semakin hari bau busuk dari mayat semakin kuat. Nanah beserta belatung sudah keluar melalui mulut dan hidung, darah kewanitaan dan dubur. Gawan pun memutar akal bagaimana caranya agar mayat ini tidak berbau, atau membuangnya saja ke tempat aman agar tidak diketahui orang. Pada tengah malam, mulailah Gawan berpikir untuk membuangnya ke pinggiran hutan, namun jaraknya yang lumayan jauh tentu memakan banyak waktu selama di perjalanan, dan resiko di jalan pun juga besar. Akhirnya Gawan mulai ambil inisiatif. Dia pun membungkus mayat dengan karung dan nantinya akan dibawa menggunakan gerobak dan membuangnya ke sungai saja. Dengan begitu pekerjaannya menjadi mudah dan gampang dan jejaknya tidak terlacak, sebab mayat akan hanyut di bawah arus sungai. Dengan sepeda tuanya, Gawan menarik lagi gerobak dengan sepedanya untuk menghindari kecurigaan orang. Di dalam gerobak dia simpan banyak bibit pohon mangga. Kebetulan Gawan memang sangat suka bertani dan mengoleksi beberapa bibit buah yang akan ditanam di kebun belakang rumahnya. Di jalan, dia berpapasan dengan tetangganya di depan gang. "Pak Gawan, mau kemana malam-malam menarik gerobak?" Pak Samu, laki mau ngantar pesanan bibit buah punya orang," ucap Gawan yang mau tak mau harus berhenti, sebab tetangganya tersebut berdiri persis di depan jalan gang. "Bibit buah apa, Pak?" Tetangga terlihat kepo sembari memperhatikan sebuah karung dalam gerobak. "Bibit mangga, Pak," ucapnya. Wajahnya terlihat gugup ketakutan. "Kok ngantarnya malam-malam begini, Pak?" Pak, itu soalnya yang beli mau bawa ke Pulau Jawa besok pagi-pagi. Sekali jadi mau tak mau malam ini juga diantarnya." "Oh, malah membawa bibit buah dari Kalimantan. Padahal di Jawa loh, ya banyak bibit buah yang bagus-bagus," ucap Samu. Tetapi matanya terus melirik pada objek yang dibungkus dalam karung. Sebab selain mengeluarkan bau,
Benda di dalam karung itu juga cukup menarik perhatian karena bentuknya yang terlihat aneh dan besar. Itu apa Pak Gawan? Yang mana? Yang mana Pak? Keringat dingin bercucuran dari dahi kawan. Jantungnya berdegup hebat. Tangannya mulai bergetar. Suaranya pun mulai gagap. Itu di karung yang Bapak bawa? Pak Samu bertanya. Oh, anu Pak. Sampah, ada bangkit tikus juga kemarin meracun tikus. Dan di rumah saya banyak sekali tikus. Makanya sekalian mau dibuang juga, baunya sudah menyebar kemana-mana. Pantaslah, saya kira tadi apa. Kok baunya itu loh, busuk banget, gak enak. Kirain Pak Gawan bawa apa tadi. Ya udah, kalau mau buru-buru Pak, ucap Samu, mempersilahkan kawan berangkat. Dengan nafas yang ngos-ngosan, kawan menarik nafas panjang. Dia merasa selamat, sebab dia mengira Samu akan membuka karungnya. Dengan sekuat tenaga, kawan terus menarik sepeda ontel dengan sekuat tenaga. Walau kadang dia pun teresok-esok di jalan sebab tidak ada penerangan yang memadai kecuali senter di kepala yang menempel di dahinya. Tujuan kawan malam ini adalah ke jembatan rawa yang jaraknya lumayan jauh dari lingkungannya. Suasana di jembatan ketika itu gelap gulita, sunyi senyap. Gawan yang membawa jenazah menaruh sepeda dan gerobaknya di tengah-tengah jembatan. Air jembatan yang dangkal membuat dia menjadi was-was sebab jika tidak pas menjatuhkan pasti mayatnya akan sangkut di antara rawa-rawa. Suara anjing melolong histeris membuat bulu kuduk merinding mendengarnya. Suasana gelap dingin begitu mencekam. Hujan gerimis mengganggu usaha dan pandangannya. Dengan sekuat tenaga kawan mengeluarkannya mayat gadis yang dia culik 5 hari yang lalu dari makam. Gonggongan anjing liar seakan seperti menakut-nakutinya, seperti mengganggu konsentrasinya. Dengan lekas-lekas kawan menjatuhkan mayat dan langsung bergegas meninggalkan tempat itu dengan secepat mungkin. Sepanjang perjalanan, kawan merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi malam ini. Tidak seperti biasanya, pedal sepedanya sangat berat saat diinjak. Gan merasa seperti sedang membawa beban berjumlah ratusan kilo. Saat dalam perjalanan, Gawan seperti mendengar suara dengusan nafas. Suara dengusan itu terdengar sangat jelas dan berasal dari belakang kepala. Gawan. Suara wanita terdengar memanggil namanya. Suara wanita itu begitu berat namun terdengar jelas sekali di lubang telinga. Gawan mulai sadar ada makhluk halus yang membuntutinya. Segera dia terus menginjak pedal sepedanya ke arah jalan ramai tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bulu kuduknya berdiri. Aura ngeri terasa di antara kepala dan leher. Tenguknya basah akibat keringat. Sepanjang perjalanan Gawan merasakan takut yang amat dan sangat luar biasa. Sesampainya di jalan ramai, dia telepon Johar. Halo Har. Hai Wan. Di mana? Di rumah aja. Ada apa? Mantra kemarin apa? Aku lupa Har. Kenapa? Kamu diganggu lagi? Ucap Johar bertanya. Iya, aku merasa seperti itu Har. Daun bidara di rumahmu masih ada kan? Iya masih. Nanti sampai rumah ambil rantingnya. Kamu pukul-pukulkan ke seluruh tubuhmu. Baik Har, nanti aku praktekkan. Kerjaanmu itu penuh resiko Wan. Kamu selalu sering dihantui. Nanti lama-lama terbiasa gak takut lagi sama yang begituan. Gawan yang mendapati informasi, langsung saja dia arah pulang. Sepanjang jalan bibirnya kemat-kamit membaca mantra yang diajarkan oleh Johar. Keesokannya, warga di sekitar jembatan rawa dibuat heboh oleh penemuan mayat wanita yang sudah tidak utuh lagi. Bagian usus perut keluar. Beberapa bagian tubuh jenazah rusak diakibatkan dimakan oleh segerombolan anjing liar dan tikus-tikus rawa yang mulai melahap tubuh mayat. Wajah tidak lagi berbentuk. Tangan, paha, dan kaki rusak parah. Warga yang melihat itu berusaha mengusir anjing-anjing liar yang mengerubungi mayat yang sepertinya dibuang dalam karung. Kasus yang mengerikan itu pun mengundang puluhan hingga ratusan orang yang datang berkerumunan menyaksikan fenomena tak biasa ini. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, siapakah sebenarnya mayat itu?
Polisi bersama puluhan tim lainnya turut terjun lagi ke lapangan menyelidiki kasus ini. Kuat dugaan mereka bahwa mayat yang dimakan gerombolan anjing adalah mayat yang dicuri dari makam 5 hari yang lalu. Karena panjang tubuh dan panjang rambut sama persis seperti yang dilaporkan pihak keluarga beberapa hari yang lalu di kantor polisi. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.